jembatan pabrik yang jauh bisa kita pakai di kaki? Jawabannya adalah satu kata ajaib. Distribusi. Yuk, kita kenalan sama pahlawan di balik semua ini. Ini dia Brumi, truk pengantar barang berwarna biru yang selalu ceria. Lihat deh, Brumi sedang melaju dengan semangat di kota yang ramai, membawa paket-paket penting. Suatu hari, Brumi berhenti di sebuah kebun apel yang indah di desa. Pak Tani baru saja memanen opel-opel yang merah dan ranum. Di tempat lain, di sebuah kota yang jauh, ada seorang anak yang sangat ingin makan apel. Wah, jarak mereka kan jauh sekali. Bagaimana cara apel ini bisa sampai ke anak itu? Nah, disinilah keajaiban dimulai. Tiba-tiba muncul peta ajaib, sebuah garis putih-putih ajaib langsung menghubungkan desa ke kota. Brumi pun langsung melaju di atas garis itu, membawa apel-apel segar. Proses inilah yang disebut distribusi. Distribusi adalah jembatan yang menghubungkan produsen atau pembuat barang dengan kita, para konsumen atau pengguna barang. Coba bayangkan 3 gelembung ajaib. Gelembung pertama adalah pabrik atau kebun, tempat barang dibuat atau dipanen. Ini namanya produksi. Gelembung ketiga adalah kita yang sedang menikmati barang itu, yang disebut konsumsi. Nah, di tengah-tengahnya ada gelembung kedua, yaitu proses pengantaran barang, bisa dengan truk seperti Brumi, kapal, atau pesawat. Inilah yang kita sebut distribusi. Tanpa jembatan distribusi ini, barang dari produsen tidak akan pernah sampai ke tangan kita. Distribusi itu ada 2 jenis loh. Yang pertama adalah distribusi langsung. Contohnya seperti saat kita membeli bakso atau gorengan. Abang penjualnya membuat bakso, lalu langsung memberikannya kepada kita yang sudah menunggu di depannya. Produsen langsung bertemu dengan konsumen. Cepat dan praktis. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Nah, ini perjalanannya lebih panjang. Bayangkan sebuah pabrik sepatu besar. Sepatu yang sudah jadi dimasukkan ke dalam kotak, lalu diangkut oleh truk besar ke gudang penyimpanan. Dari gudang, diantar lagi ke toko-toko sepatu. Barulah dari toko itu, kita bisa membelinya. Proses ini melibatkan banyak pihak, seperti agen, grosir, atau pedagang eceran. Sebelum sampai ke tangan kita, untuk melakukan distribusi, kita butuh banyak sekali alat transportasi. Ada pesawat kargo yang terbang tinggi di angkasa, membawa barang antar negara. Ada kapal laut besar yang gagah berani menerjang ombak, mengangkut ribuan kontainer. Ada juga kereta api barang yang panjang, melintasi rel berpuluh-puluh kilometer. Dan tentu saja, ada kurir motor yang lincah menyalip kemacetan kota untuk mengantar paket langsung ke depan rumah kita. Coba deh, lihat di sekitar kita. Warung kelontong dekat rumah, atau minimarket yang sering kita kunjungi. Rak-raknya penuh dengan berbagai macam barang, mulai dari makanan ringan, minuman, sampai sabun mandi. Semua barang itu bisa ada di sana berkat proses distribusi yang teratur. Ibu atau bapak, pemilik warung, dengan rajin menata barang kiriman setiap hari agar kita bisa dengan mudah membelinya. Sekarang, coba kita bayangkan dunia tanpa distribusi. Wah, rak-rak toko jadi kosong melompong. Pak Tani di desa bingung mau menjual hasil panennya kemana. Dan kita di kota tidak bisa mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Dunia jadi terasa sepi dan membingungkan. Tapi untungnya pahlawan seperti Brumi dan Tuman Temonia selalu ada. Mereka memastikan roda ekonomi terus berputar dan semua kebutuhan kita terpenuhi. Lihat, Brumi sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Ia melaju dengan gembira
segera menuju matahari terbenam, seolah melambaikan tangannya kepada kita. Berkat Brumi dan seluruh sistem distribusi, hidup kita jadi lebih mudah dan nyaman. Jadi, saat kalian menerima paket atau membeli sesuatu di toko, ingatlah perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!